China kian menjadi primadona pertumbuhan ekonomi dunia. Bloomberg News Amerika memperkirakan bahwa Tiongkok akan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi global dalam 5 tahun ke depan. Dan tingkat kontribusinya akan melebihi jumlah total semua anggota G7 atau 2 kali lipat daripada Amerika Serikat. Maka tak heran, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto memasukkan China sebagai negara kunjungannya meski belum resmi menjabat Presiden RI. Prabowo bahkan bertemu langsung Presiden Xi Jinping. 衷心的祝贺你当选印度尼西亚总统。你将中国作为当选后的首访国家，在穆斯林斋月期间专程来华，体现了对中印尼关系的高度重视。中印尼的友谊源远流长，古老的海上丝绸之路留下了两国人民友好交往的历史佳话。在两国历代领导人精心呵护下，中印尼友好之轮始终破浪向前。你是中国人民的老朋友，相信你将担当起领导国家振兴的重任和更续中印尼友好的使命。 I have a big admiration for the history of China and also great admiration for the achievements of the leaders of the People's Republic of China, especially you yourself. For us, we want to learn a lot from the experience of the People's Republic of China. We also have very good relations with your party from the beginning. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. I am determined to use all his achievements as a foundation for my programs. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Indonesia. Lalu dengan hadirnya Presiden baru, bagaimana China memandang Indonesia, serta bagaimana kerjasama kedua negara yang selama ini terjalin, serta potensi kerjasama ke depannya. Indonesia dan Tiongkok itu kita sudah meningkatkan hubungan bilateral kita yang tadinya strategic partner menjadi comprehensive strategic partners. Jadi sudah lebih dari 10 tahun, ini sudah tahun ke-11 karena 2013 itu dimulai. Kemudian kita juga mensinergikan Global Maritime Forum, poros maritim dunia, dengan idenya Presiden Joko Widodo dengan Belt and Road Initiative dari Presiden Xi Jinping. Itu sejak 2018. Baik. Alhasil dari sinergi ini adalah 4 koridor ekonomi. 4 koridor ekonomi. Koridor ekonomi di Sumatera Utara, hub untuk ASEAN, koridor ekonomi di Kalimantan Utara untuk renewable energy, green economy, dan lain-lain. Koridor ekonomi di Bali untuk innovation technology. Lalu kemudian koridor ekonomi di Sulawesi Utara untuk hub ke Pasifik. Selain koridor ekonomi tersebut, kita juga punya program-program non-koridor ekonomi. Salah satu yang paling populer sekarang adalah WUS, kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu yang berikutnya juga itu adalah konsep Two Countries Twin Park. Jadi park yang ada khususnya di Provinsi Fujian bekerja dengan industrial park yang ada di Indonesia, ini akan memperlancar perdagangan, investasi, dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Hasilnya misalnya waktu saya datang ke sini, volume perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok tahun 2018 waktu saya tiba itu 72,6 mungkin. 72,6 miliar US dollar. Tahun puncaknya tahun 2022 itu menurut data dari Pabean China
itu 149,2 miliar US dollar. Jadi double, hampir 150 miliar US dollar. Kalau investasi di tahun 2018 sekitar 1,2 miliar US dollar, tahun 2022 itu 8,2 miliar US dollar. Berapa kali lipat itu? Tahun lalu karena situasi ekonomi global yang belum membaik, itu tetap kita bisa 7,6 miliar US dollar. Itu dari segi perdagangan. Buat saya yang penting juga people to people. Karena people to people itu kalau kuat, baik, itu apabila kita ada masalah di sektor lainnya, maka bouncing back, kembali akrab itu akan lebih cepat. People to people itu jumlah mahasiswa Indonesia yang bersekolah di sini, termasuk Mbak Cinta, kan semakin bertambah. Dulu sebelum COVID ada nyaris 16.000, sekarang sudah mulai kembali lagi. Begitu juga dari China bersekolah ke Indonesia. Yang mengajarkan bahasa Indonesia di Tiongkok sudah 24 universitas. 24 universitas, pertukaran budaya dan lain-lain. Jadi ini yang terjadi sangat intensif selama paling tidak 10 tahun terakhir, lebih spesifik lagi selama saya bertugas di sini 6 tahun terakhir. Kira-kira begitu Mbak Cinta secara umum. General ya? Baik, nah ini menarik juga bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok ini semakin diperkuat nih Pak, dengan kemarin kedatangan Menteri Pertahanan kita, Menteri Pertahanan Indonesia, Pak Prabowo yang datang ke Beijing, Tiongkok, ini pada tanggal 31 Maret hingga 2 April 2024. Nah ini apa sih Pak pendorongnya? Saya kira pendorongnya itu mereka melihat bahwa hubungan atau kerjasama yang sudah terbina baik selama ini antara Indonesia dan Tiongkok itu perlu dilanjutkan. Dan memang Pak Prabowo datang kan sebagai Menteri Pertahanan karena ingin berkolaborasi, membahas bersama dengan Menteri Pertahanan China kerjasama di bidang pertahanan keamanan. Karena kunjungan terakhir itu sudah beberapa tahun yang lalu. Begitu juga pihak China kan sudah berkunjung ke Indonesia. Jadi beliau diundang oleh pemerintah Tiongkok dalam rangka tersebut. Nah, seperti biasanya kalau ada menteri dari China berkunjung ke Indonesia, kan courtesy call juga ke presiden kita kan, ke Presiden Joko Widodo. Pak Menlu Wangi ke Indonesia berkunjung, nah istilahnya itu kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo. Menteri-menteri lainnya juga dari sini yang berkunjung ke Indonesia, courtesy call atau kunjungan kehormatan ke Presiden. Begitu juga Pak Prabowo sebagai Menhan itu berkunjung ke sini lalu kemudian diterima oleh Presiden Xi Jinping untuk melakukan kunjungan kehormatan. Jadi lalulah di situ dilakukan berbagai pembahasan yang menarik untuk keberlanjutan program-program kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok, begitu juga di sektor pembangunan ekonomi, people to people, dan lain-lain. Beliau datang juga, Pak Prabowo itu sebagai Ketua Partai Gerindra juga, karena itulah bertemu dengan pihak-pihak terkait di sini. Kira-kira begitu. Sebagai Menteri Pertahanan atau sebagai Presiden terpilih? Enggak, sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai Menteri Pertahanan. Enggak, sebagai Menteri Pertahanan. Nah, kemudian juga yang menarik adalah Pak Prabowo ini secara tegas mengatakan bahwa akan melanjutkan tongkat estafet dari masa pemerintahan Pak Jokowi. Kan suara Pak Prabowo memang kan begitu. Jadi bukan secara tegas. Memang secara militer ya. Seperti itu orangnya kan. Jadi berarti memang ini angin segar Pak bahwa Indonesia akan mendapatkan investasi lagi. Iya, karena kan selama 10 tahun ini hubungan sangat baik. Itu juga sebenarnya hubungan baik ini karena hubungan yang dekat secara personal antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping. Hubungan dekat ini kemudian terrefleksikan dalam kerjasama di berbagai sektor. Nah, tentunya kita inginkan bahwa di masa-masa yang akan datang hubungan ini semakin membaik. Begitu juga hubungan personal antar Kepala Negara Indonesia dan Presiden Xi Jinping. Kira-kira begitu. Kalau hubungan baik kan akan terus berjalan kita harapkan bahwa itu akan terrefleksikan di sektor-sektor lainnya juga. Jadi ya itu makna dari
kunjungan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kira-kira begitu. Kita harapkan saja hubungan Indonesia dan China kian menghasilkan dampak positif untuk Indonesia dan tentunya China. Prabowo Subianto sebagai pemegang tongkat estafet Jokowi diharapkan membawa angin segar bagi investasi yang masuk dan mendongkrak perekonomian Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia.